Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah memberi ciri-ciri orang yang akalnya tetap sehat dan mendapatkan petunjuk, terus bergembira dalam situasi apapun, bisa dilihat dalam surat Az-Zumar ayat 18. Sebetulnya dimulai dari akhir ayat ke-17, kemudian diteruskan ke 18. Di ujung 17 itu ada statement Wabashir ibad, maka beri kabar gembira hambaku. Hamba yang seperti apa? Alladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsana, yaitu orang yang bersedia mendengarkan perkataan wa yattabi'una ahsana, dan kemudian mengikuti apa yang terbaik. Jadi masukan dari mana-mana dia dengarkan, tapi kemudian yang dia ikuti yang terbaik. Nah, oleh Allah itu disifati sebagai ulaikal ladzina hadahumullah, itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang yang tetap sehat akalnya meskipun dalam situasi sesulit apapun. Kadang tanpa sengaja ketika dalam situasi sulit, stabilitas kita terganggu. Orang yang biasanya bisa stay cool, tenang, tiba-tiba saja bergejolak. Nah, karena itu penting kita menjadi orang yang sabar, yang bisa mendengarkan masukan dari manapun. Karena salah satu cara agar kita mudah bersabar, mudah memahami orang lain, mudah berempati kepada orang lain, itu tadi resep Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 18. Kita mau mendengarkan perkataan orang. Jadi kita coba dengarkan perkataan orang lain dari perspektif orang lain. Kadang-kadang ada kecenderungan ketika kita punya pendapat, kita punya kesimpulan, itu dari perspektif kita sendiri. Dan kemudian kita tidak mau menerima perspektif orang lain. Nah, understanding others supaya lebih terjadi, yang harus dibiasakan adalah kebiasaan mendengarkan perkataan orang lain dari perspektif orang lain. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, mungkin berupa kritik, saran, masukan. Maka orang-orang yang terbuka seperti ini tidak mudah untuk terpicu emosinya hanya karena kritik yang tajam. Sering saya mendengar keluhan begini. Sebetulnya saya setuju dengan kritiknya, tapi caranya itu loh. Jadi sebetulnya yang lebih penting mana? Caranya atau substansinya? Maka di ayat tadi, alladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsana, yang diikuti yang terbaik. Jadi substansinya yang harus didengarkan itu sebetulnya substansinya. Sebab kadang-kadang orang mengekspresikan saran, kritikan, mungkin tidak dengan cara yang semestinya. Tapi jangan sampai kemudian hanya karena cara yang tidak semestinya, itu lalu membuat semua masukan, semua saran itu kita tolak. Maka mari kita sering-sering berlatih untuk mengikuti yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Substansinya, jangan caranya. Ya, kita harus membiasakan diri untuk bersedia mendengarkan orang lain. Mendengarkan orang lain itu sepenuhnya. Artinya begini, mendengarkan dari perspektif orang lain, dari pikiran orang lain, dari perasaan orang lain. Jangan mendengarkan perkataan orang lain dari perspektif kita. Kalau itu yang kita lakukan, ada keadaan yang dalam psikologi sering disebut filter out. Yaitu kita punya filter yang tiba-tiba saja menepis. Kalau ada masukan, pendapat, pikiran yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini, apa yang kita ketahui. Maka di samping belajar untuk mendengarkan orang lain, kita juga harus membuka diri apapun yang dikatakan. Maka
Jangan terkecoh dengan cara. Biasakan memperhatikan substansi. Sebab kadang orang sering substansinya bagus, tapi dikatakan dengan tidak bagus. Maka yang penting sebetulnya substansi. Nah, kemudian yang ketiga, yang juga perlu harus kita biasakan adalah memberi perhatian pada sekitar. Karena ego kita itu cenderung untuk memperhatikan diri sendiri, memperhatikan kepentingannya sendiri. Coba saja, kalau kita foto beberapa orang, pertanyaan saya, siapa yang dicari? Yang dicari adalah foto kita sendiri, bukan teman-teman kita, bukan guru kita, atau siapapun dalam deretan foto itu. Yang kita cari biasanya foto kita sendiri. Dan kalau nanti fotonya tidak bagus, kita menyalahkan tukang fotonya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa setiap orang sebetulnya punya ego, dan itu manusiawi. Tetapi kalau ego itu terlalu besar, maka sulit untuk menerima apa yang terbaik dari luar. Maka ada saran orang bijak, be magnetic person. Jadilah pribadi magnetik yang bisa mengambil, menyerap kebaikan itu dari mana saja datangnya. Termasuk mungkin dari orang yang menyerang kita, yang mengkritik kita dengan cara-cara yang mungkin tidak bagus. Karena itu pemirsa, meskipun tidak mudah, kita harus belajar membuka diri, melihat, mendengarkan apa yang dikatakan orang lain dari perspektif orang lain. Dengan begitu, insya Allah kita akan menjadi lebih mudah untuk berempati, dan pada saatnya kita juga menjadi lebih mudah untuk bersabar. Karena kita memahami kenapa itu terjadi, karena mungkin orang lain sedang mengalami hal-hal yang kita sendiri bisa ikut merasakannya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.